Oke, selamat siang rekan-rekan yang yang mengikuti kelas rekayasa sistem mekanik dan elektronik. Saya Mahendra Panjitan. Nah, untuk kuliah pada saat hari ini, Sabtu 4 November 2023, saya akan lakukan secara recording ya. Kenapa? Karena di jurusan kita sedang ada acara One Day with Electro and Himpunan Mahasiswa Elektro. Jadi jam 2. Jadi dosen diharuskan ke kampus ya. Jadi untuk hari ini mohon pengertiannya kita lakukan secara recording. Nah, sebelumnya kan di kuliah kita pada minggu lalu itu membahas mengenai konsep dari sistem kendali, rekayasa mekanik dan rekayasa sistem untuk elektronik dan mekanik. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai pemodelan sistem. Jadi, apa sih yang dikatakan pemodelan sistem itu yang bagaimana? Nah, jadi kalau teman-teman lihat di buku ajar kita, di buku yang saya berikan, itu sudah dijelaskan di bab 2, jadi bisa teman-teman membacanya nanti. Nah, di halaman pertama di bab 2 tersebut, jadi apa sih capaian kita untuk bab ini? Jadi kalau di buku itu sebenarnya ada 3 ya teman-teman. Nah, hanya saja yang saya tampilkan itu satu, yang saya highlight itu hanya satu ya. Nah, kenapa satu? Karena sebenarnya satu ini sudah mewakilkan yang nomor 2 dan nomor 3. Jadi kalau nomor 2 itu kan membuat ahli fungsi. Jadi disetarakan yang elektrik sama yang sistem elektrik dicari alih fungsinya sama yang mekanik. Sebenarnya ini nggak bisa ya. Ini ya kalau elektrik ya elektrik saja, mekanik ya mekanik saja. Karena nanti kedua ini kalau digabung nanti masih tetap bisa dianalisa. Nah, yang ketiga diberitahu di situ bahwa teman-teman harus bisa membuat sistem mekanik, elektrik, sama satu lagi thermal. Nah, ini kan saya nggak bisa memberikan semua ya. Saya juga nggak menguasai semuanya. Jadi, kalau seharusnya ini sudah didapatkan di kuliah sebelumnya. Elektrik, mekanik sama thermal seharusnya sudah pernah dibahas di fisika dasar ya. Fisika dasar. Jadi untuk minggu ini, untuk mata kuliah ini, pertemuan hari ini kita hanya membahas sistem yang elektrik. Nah, kenapa? Ya karena mungkin teman-teman itu lebih familiar sama yang elektrik. Lalu elektrik ini bisa sebenarnya sudah mewakilkan. Yang penting kita bisa membuat model itu ke dalam suatu persamaan model elektrik ke dalam suatu bahasa yang bisa kita mengerti ya teman-teman. Jadi ini untuk capaian belajar kita. Nah, sebelum kita masuk ke pemodelan sistemnya, tentu kita harus tahu dulu teman-teman apa itu model. Jadi kalau gampangnya kita lihat di Wikipedia, dia mengatakan bahwa model adalah rencana, representasi, atau deskripsi yang menjelaskan suatu objek, menjelaskan sistem atau konsep yang seringkali berupa penyederhanaan atau idealisasi. Jadi ketika ada suatu fenomena bisa ketika ada suatu fenomena dia bisa menjelaskan secara sederhana lewat model. Nah,
Kalau dikatakan sederhana tentu ya ketika dikatakan sederhana kita bisa menganggapnya dalam bentuk suatu persamaan matematika. Nah, kenapa? Ya karena kalau dia sudah dalam bentuk persamaan matematika, ya kita bisa tahu apa apa yang mempengaruhi. Kita juga bisa menganalisis, oh ini besar-besaran ini. Jadi katakanlah A sama dengan BX tambah CY. Jadi kalau seperti ini modelnya kita sudah tahu, oh B itu apa, C itu apa, mempengaruhi bagaimana. Jadi kita juga bisa merekayasanya, kita bisa mengaturnya, kita juga bisa mengendalikannya ya dalam konteks rekayasa sistem elektronik ini. Jadi itu bentuk paling sederhana dari modelnya, bentuk sederhana modelnya itu. Jadi diubah ke dalam bentuk matematika. Itulah intinya model ini. Ya, jadi dalam hal ini model dideskripsikan dalam persamaan matematik sehingga dapat dianalisa dengan mudah. Ya, di halaman 21. Nah, karena kan bisa lihat nanti ya di bukunya, baca-baca ulang. Nah, sebelum masuk ke model, contoh-contoh modelnya gimana. Jadi ini mungkin sedikit pengingat mengenai materi teman-teman yang pernah teman-teman dapatkan di baik di SMA maupun SMK. Saya rasa sih sudah pernah mengenai hal ini ya. Yaitu mengenai integral, mengenai diferensial. Nah, diferensial ini bisa kita katakan kata lainnya itu turunan. Ya, turunan. Integral dan diferensial atau turunan. Nah, analogi sederhananya teman-teman bisa teman-teman lihat di gambar di depan. Jadi analogi sederhananya kalau ada kotak-kotak seperti ini, integral itu bisa dikatakan jumlah kotak yang ada antara X1 sama X2 kalau integralnya antara X1 sama X2. Nah, kalau diferensial atau turunan itu adalah perubahan jumlah kardus atau laju perubahan kecepatan, itu bisa sama ya, kecepatan perubahan jumlah kardus. Nah, itu bisa dikatakan diferensial, perubahan ya. Jadi selama waktu ini dia berubah gimana selama waktu dekat ini. Nah, itu adalah diferensial. Nah, kalau saya sih mungkin analogi sederhana saya itu seperti ini ya, teman-teman. Jadi ada pipa. Ini mengeluarkan air. Ini ada ember ya. Ini ada ember mengeluarkan air. Nah, analogi sederhana saya mengenai diferensial dan integral. Jadi berapa banyak air yang keluar terhadap waktunya. Jadi banyaknya air, banyak airnya, berapa banyak yang jatuh terhadap waktunya. Waktu. Ini adalah diferensial. Di berapa banyak, misalkan kita katakan dj per dt. Nah, itu diferensial. Nah, kalau analogi seperti ini kita kan sebenarnya sudah tahu mungkin di dunia nyata ya, ini adalah kecepatan alirannya kan, kecepatan alirannya V-nya, kecepatan alirannya. Nah, itu diferensial. Nah, kalau integral tentu berapa banyak jumlah airnya, berapa banyak jumlah air yang tertampung di penampung ini, di ember ini. Jadi integral itu ya integral dari kecepatannya selama berapa lama, integral dari V-nya. Nah, itu adalah analogi sederhana antara integral sama turunan. Gampangnya seperti ini, kalau dia ada dibagi T atau delta T, perubahan jumlah waktu, berarti itu adalah turunan atau diferensial ya. Kalau dia
mengumpulkan dalam jumlah waktu tertentu itu adalah integral. Itu analogi sederhananya ya teman-teman. Ya mungkin mungkin saja bisa membantu teman-teman memahami mengenai integral dan turunan. Nah, tentu teman-teman bisa juga mencari sumber lain integral dan turunan. Ini sebenarnya dasar dari kalkulus. Sangat dasar dari kalkulus ya. Jadi ya, pengingat lah, reminder kita mengingat pelajaran kita yang lalu. Nah, sekarang kita masuk ke model dari sistem elektrik ya. Karena tadi teman-teman sudah mengingat mengenai integral dan turunan, jadi kita masuk ke sistem elektrik itu bisa dimodelkan bagaimana. Jadi pertama, mungkin teman-teman sudah pernah mendengar komponen di sistem elektrik ya. Elektrik pasti sudah lah ini ya. Ada R ini resistor atau tahanan. Ada L ini induktor. Ada C ini kapasitor. Kapasitor. Nah, kalau kita ingat pelajaran kita dulu ya teman-teman di SMA atau di SMK, tahanan itu menyimpan energi. Tahanan itu nggak menyimpan energi ya. Tahanan itu nggak menyimpan sama sekali energi. Ya analoginya ya batu lah. Batu lah gitu. Tahanan menahan dia ya. Namanya juga tahanan. Dia hanya menahan listriknya. Dia nggak menyimpan sama sekali listriknya. Nah kalau induktor, dia itu menyimpan medan magnet ya. Ini menyimpan medan magnet. Nah kalau kapasitor menyimpan muatan listrik. Ya, menyimpan muatan listrik. Ya, contoh sederhananya bukan contoh ya. Analoginya seperti baterai lah, kapasitor itu baterai. Nah kalau induktor menyimpan medan magnet. Nah itu pengingat kembali tentang mata pelajaran yang pernah kita lalui di SMA. Nah biasanya memang ini dibahas kembali di fisika dasar ya teman-teman. Di fisika dasar ini dibahas kembali sebenarnya. Oke. Nah coba kita masuk ke model sistem elektrik. Jadi blok penyusun dasar dari sistem elektrik pasif adalah induktor, kapasitor, dan resistor. Nah untuk sebuah induktor, perbedaan tegangan gayut pada laju perubahan arus, jadi arusnya berubah terhadap waktu ya. Jadi dia memberikan persamaan itu V itu L dI per dt. Jadi arusnya berubah terhadap waktu. L dI per dt. Nah dalam hal ini L adalah induktansi. Nah arah dari bedaan tegangan berlawanan dengan arah bedaan tegangan yang digunakan untuk menggerakkan arus melalui induktor. Persamaan itu diubah menjadi, nah jadi karena sudah ada ini ya, sudah ada persamaan di atas, jadi teman-teman bisa dibaca lagi buku-bukunya yang lama. Ya ini kan tinggal dibalikan saja ya. V ini kan persamaan pertamanya, jadi kalau kita pindahkan DI sama dengan L V nya ini E. Ini harusnya gini ya, L per V. Oh bukan ya, sorry. Jadi ini 1 per DI ya, karena ini kesini pindah ke sini jadi 1 per DI dengan L per V baru 1 per DT ya. Jadi dibaliknya lagi ya, jadi ini dibalik semua, jadi DI sama dengan V per L
dt. Jadi kalau integral dari DI, ini ya, integral dari DI sama dengan integral dari ini 1/L V dt. Jadi V-nya berubah terhadap T sekarang. Jadi V dt ya, integral, bukan berubah terhadap T ya. Kalau ini bukan berubah terhadap T, jadi terkumpul terhadap T. Oke, jadi ini maksud persamaannya ya. Jadi sebenarnya ini gampang ya, karena ya kalau dibolak-balik ya sih antara kesini dan kesini saja. Nah, ini persamaan untuk yang induktor. Nah, kalau kapasitor seperti apa? Jadi, nah untuk kapasitor, jadi kapasitor itu kan menyimpan muatan ya, menyimpan muatan. Nah, jadi kalau dia mengatakan untuk sebuah kapasitor perbedaan tegangan ngayut pada pengisian Q pada keping kapasitor adalah ini ya. Jadi dalam hal ini C adalah kapasitansi, arus I ke atau dari kapasitor adalah laju. Kalau dia laju berarti perubahan ya, laju pada gerakan pengisian atau dari keping kapasitor yaitu. Nah, jadi kalau arus listrik itu kan perubahan muatan listrik terhadap waktu ya. Q ini kan muatan ya, Q itu muatan. Jadi kalau di fisika dulu, di SMA dulu, arus listrik itu kan Q per T. Jadi Q muatan listriknya berubah terhadap waktu. Jadi ya bisa di kata lain bisa dituliskan juga dengan dQ per dt. Jadi dengan ini maka Q sama dengan integral I dt, sehingga persamaan menjadi seperti ini untuk persamaan tegangan kapasitor. Nah, intinya sih ada dua. Pokoknya kita tahu persamaan I-nya, ya kalau di elektrik kan itu, I-nya sama persamaan V-nya. Persamaan I-nya bagaimana, V-nya bagaimana. Jadi nanti kalau dirangkai seri atau paralel, jadi kan kita harus tahu kalau seri I apa yang sama, I yang sama atau V yang sama. Jadi kalau dia yang sama, jadi kalau I-nya sama bisa kita buat ya I kapasitor sama I induktor sama dengan 0 kalau dia sama. Kalau kita kurangkan kan, kalau dia sama, kalau kita kurangkan kapasitor sama induktor ya 0. Kalau dia V-nya yang sama, kalau kita kurangkan ya 0. Nah, itu harus tahu kita apa yang sama, I-nya yang sama atau V-nya yang sama. Nanti kan kalau sama bisa kita kurangkan ya. Oke, kita lanjut. Nah, contohnya teman-teman, jadi kalau di buku ada itu soalnya contohnya seperti ini, ada rangkaian resistor sama resistor belum tadi ya. Jadi kalau resistor ya karena dia tidak menyimpan apapun ya, karena dia tidak menyimpan apapun pada resistor itu ya V per R, karena dia nggak menyimpan apapun, nggak menyimpan medan magnet, nggak menyimpan muatan listrik ya. Kalau V-nya sama dengan I kali R ya, karena dia hanya berupa tahanan. Ini kalau untuk resistor ya, karena dia nggak menyimpan apapun, jadi perubahannya terhadap waktu itu nggak ada. Ini untuk resistor ya. Nah, contohnya bisa kita lihat di buku juga ada. Ini di sini ada diberikan suatu sistem ya, suatu sistem, ada sumber tegangannya, ada V-nya, ada tegangan, ada R-nya, ada induktor L. Jadi dia memberikan jawaban kalau menggunakan hukum Kirchhoff 2. Ya, hukum Kirchhoff 2 tentu
tegangan yang di R sama tegangan yang di L pasti sama dengan tegangan yang di sini. Ya kan, kalau kita ingat juga dulu pelajaran rangkaian seri. Ya, biarpun dua-dua R pasti tegangannya sama. Jadi memang V-nya sama dengan VR tambah VL. Itu kan kalau seri, tegangannya sama. Jumlah tegangannya itu sama maksudnya. Tegangannya beda, yang sama itu arusnya, tapi jumlah kedua ini harusnya sama dengan ini. Arus yang sama ya, arus yang di sini sama di sini sama, tapi kalau tegangan sini sama tegangan sini beda. Tapi kalau dijumlahkan VL sama VL, ini pasti dapatnya ini. Harusnya sama. IL, IR sama dengan IL. Nah, ini kalau dia seri. Nah, jawabannya gimana? Nah, kalau dia menggunakan hukum Kirchhoff 2, V sama dengan VR sama VL, sama ya. Nah, dalam hal ini VR adalah beda potensial yang melalui resistor ya. Jadi tegangan di sini, dan VL adalah beda potensial yang melalui induktor ya, tegangan di sini. Dengan mengacu pada persamaan 215, kita bisa, jika VR sama dengan IR, maka V-nya sama dengan IR ya. Bener ya, tegangan di resistor itu I kali R dengan tambah VL. Nah, VL. Nah, kalau I di induktor itu seperti ini ya. Ini 1 per L integral VL. Jadi karena dia ditambahkan dengan ini, I-nya itu kan I. Nah, karena kita sudah tahu ini ya, ini IR sama VL. Nah, karena I di sini harus di sini sama di sini sama, IR sama dengan IL ya. Rangkaian seri itu sama. Jadi I yang di sini itu kita ubah. IR itu kita ubah. Kita buat jadi seperti ini. Sama aja. Ya. Jadi V-nya sama dengan, dia buat modelnya seperti ini. V-nya sama dengan RL integral VLDT tambah VL. Jadi lebih sederhana dia, karena dua-duanya sudah VL ya. I-nya juga sudah hilang, jadi dia tinggal nilai yang ada di sini. Jadi biasanya kan R-nya diketahui berapa, misalkan 5 ohm. 5 ohm ya sudah. Kita kan nggak perlu nyari I-nya lagi. L-nya itu kan berapa Henry, kita sudah tahu L-nya berapa. Ya. Oke. Nah, ini contoh sederhananya ya, rekan-rekan. Jadi, ini contoh model sederhananya. Jadi sebenarnya pemodelan itu ya kita membuat bagan ini ke dalam bentuk persamaan matematis. Jadi baik itu mekanik, baik itu elektrik, baik itu sistem panas, sistem heat ya. Nah, hanya saja kalau mekanik dan sistem heat, saya nggak bisa memberikan di sini semua. Kenapa? Karena ya sebenarnya itu sudah ada di materi fisika kita bahkan nih waktu SMA ya. Jadi tentu saran saya sih kalau mengenai ini, kalau tentu mekanik dan heatnya, tentu rekan-rekan harus membaca ulang buku SMA-nya, buku SMK-nya dulu mengenai fisika dasar. Mengenai misal kalau di buku kan di situ diberikan contohnya pegas ya. Pegas. Ya, dibaca lagi mengenai pegas. Atau dibaca lagi mengenai panas ya. Sistem panas. Transfer panas itu bagaimana. Nah, ya. Itu untuk yang mekanik dan sistem heat. Oke. Nah, di sini saya akan memberikan tugas teman-teman ya. Tugas. Jadi kita tadi sudah melihat contohnya itu dari sistem R dan L. Jadi untuk tugasnya teman-teman boleh membuat model dari sistem ini yang RLC yang seri dan RLC yang paralel. Nah, tugasnya boleh dikerjakan di kertas A4 atau double folio. Nanti teman-teman scan pakai scanner handphone aja nggak apa-apa ya, scanner dari handphone.
Nah, teman-teman kirim ke email yang ada diterangkan di soalnya. Nah, paling lambat itu tanggal 10 ya, hari Jumat jam 12 lah, jam 11.59. Oke. Nah, untuk kuliah kita mengenai pemodelan sistem ini sampai di sini teman-teman. Jadi minggu depan kalau bisa kita masuk yang namanya respon kestabilan atau transformasi Laplace itu ya. Saya lupa bab 3-nya apa. Nanti kita lihat bab 3-nya apa. Jadi sederhananya itu sih. Model itu teman-teman mengekspresikan dalam bentuk matematis. Suatu kasus kita ubah dalam bentuk matematik, itu adalah model. Oke. Kuliah kita sampai di sini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan maksud saya mengenai materi hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dimengerti ya. Selamat siang.